Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Untuk memasuki ibadah kita di minggu ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 20 ayat 2 dan ayat yang kelima. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian atau kor dari remaja. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 442, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461, ayat yang ketiga. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian atau kor dari Punguan Ina. Ene
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 184 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Telah kutemukan dasar kuat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian atau kor dari Unguan Ama. Tungso terdudulong ni rohani, Tuhan de batatai. Bagas duhir ontu rohaki, holong ni rohan Tuhanku, naung makokopang, jolma pardosao, lokokon maturohaku, pakokopon bidiyang, ito usodoang, gabi malu amaan.
Anggo alani parangeki do pangala osioki tungna boy tarpangasa honau dia dopan mi o Tuhan olan asini rohami dona boy hupanasa do tagogon mido boy madas das rohaki mamuji ho pasang apo o dewata parholongi tungso adong dona somon moritano dewata parholongi dibaheni togumaan tondimabay miyang diam bagasuhin hormonong nirohang turohaki debata parholongi bagasuhin onturohaki dengan basami Tuhanku buas doa manesa dosaku sasude lopokon maturohaku lomoni roham diam sude pambahenan taulas ni roharui anggo pikiran ni dolmado dohot lomo ni rohanai nungamar laok dosa sudena tung sudedo nungasange olan asini rohami dona boy hupangasa dohot agogon mido boy madas das rohaki mamuji ho pasang apo o debata parholongi tungso adong dona somon modikano debata parholongi dibaheni togumaan tondimabay miyang diam bagasuhin hormonong nirohang turohaki debata parholongi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat yang pertama sambil menyerahkan persembahan
Yang pertama 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madita saluhna. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang beribadah di HKBP Ponandolok, Resok Sagala, Distrik 7 Samosir, dan juga buat semua pemirsa Nusantara TV dimanapun kita berada, saya sapa sekali lagi, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu Judika, tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 1 hingga ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku,
Dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua sudah pernah mendengar istilah badai pasti berlalu. Dan istilah ini sering ketika terjadi badai yang hebat. Saya ingat dulu ini istilah ketika terjadi banjir tsunami yang sangat besar di Aceh. Setelah peristiwa itu, di media sosial sering kita membaca ungkapan ini yang mengatakan badai pasti berlalu. Ungkapan ini adalah ungkapan keyakinan dan pengharapan bahwa situasi yang menakutkan, situasi yang mengerikan, yang membuat kita seperti tidak berdaya lagi, yang membuat kita tidak berpengharapan lagi. Tetapi kita yakin
itu akan berlalu dan akan digantikan dengan sukacita, ketenangan, dan kenyamanan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel mengalami kondisi yang terpuruk. Mereka berada di pembuangan Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka harus mendapatkan penghukuman. Mereka kehilangan identitas mereka. Mereka kehilangan jati diri. Hidup mereka hancur, penuh keterpurukan. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak sanggup lagi untuk bangkit sendiri. Mereka hampir putus asa. Bahkan mereka tidak punya pengharapan lagi untuk kembali melanjutkan kehidupan mereka di tanah mereka, tanah leluhur mereka, tanah Kanaan. Sehingga seperti dalam nats ini, mereka diibaratkan seperti tulang-tulang yang bertaburan, tulang-tulang yang kering, dan itu memperlihatkan kehidupan atau ketidakadaan kehidupan lagi. Tulang-tulang kering itu memperlihatkan tidak ada lagi pengharapan. Ibu bapak saudara, mungkin semua kita sudah pernah melihat tulang-tulang. Terlebih di daerah kita ini sering mengadakan acara menggali tulang belulang, atau bahasa Batak dikatakan mengokal huli. Sedangkan melihat satu tulang, satu orang aja kita melihat seperti tidak ada lagi sesuatu hal di situ. Terlebih kalau kita melihat banyak berserakan tulang belulang, itu lambang tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada lagi kehidupan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, identitas dan jati diri bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan sejak mereka jatuh ke pembuangan Babel, semua sudah hilang. Mereka ibarat tulang-tulang kering, mati di dalam pengharapan, mati secara rohani. Sebab pembuangan itu begitu lama dan mereka sudah jenuh akan peristiwa yang terjadi di pembuangan yang sudah berlangsung lama. Mereka mungkin bertanya dalam hati mereka, kapan badai ini akan berlalu? Mereka merasa mereka tidak mampu lagi untuk bangkit dari keterpurukan itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun dalam kondisi yang seperti itu, di dalam kondisi yang benar-benar terpuruk, seperti tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi pengharapan, tetapi Allah tetap hadir dalam kehidupan mereka. Allah tetap berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel dengan memerintahkan Nabi Yehezkiel untuk datang memulihkan bangsanya, datang untuk mengangkat bangsanya dari pembuangan itu. Dalam nats ini Allah menubuatkan kepada Nabi Yehezkiel bahwa mereka akan diangkat. Tapi sebelum Yehezkiel dibawa ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang bertaburan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lembah itu atau dalam bahasa Ibrani dikatakan bika, itu melambangkan kehancuran. Lembah tempat yang tersembunyi, tempat yang menakutkan dan mengerikan. Ditambah lagi Yehezkiel melihat berjalan mengelilingi lembah ini dan melihat tulang-tulang kering yang bertaburan. Tulang-tulang kering itu lambang ketidakadaan kehidupan, lambang ketidakadaan pengharapan. Seperti itulah keadaan bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan Babilonia. Mereka terpuruk,
mereka benar-benar tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi di dalam lembah yang sangat dalam itu, di dalam kehidupan yang tidak ada pengharapan itu, di dalam keadaan yang seperti tidak ada kehidupan itu, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup mengangkat mereka, Allah sanggup mengangkat dan menghidupkan mereka kembali. Tulang-tulang yang berserakan itu kemudian dihidupkan kembali. Benar kata firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahasa Batak dikatakan, ain dangadong naso tarpatupa debata. Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Allah bertindak memulihkan bangsanya dari keterpurukan itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam proses pemulihan itu Allah memberikan pertanyaan kepada Yesekiel. Ini luar biasa ibu bapak saudara. Kita lihat dalam ayat 3 itu ketika Yesekiel tadi dibawa ke lembah yang sangat dalam itu dan melihat di sekelilingnya tulang-tulang kering bertaburan. Tetapi Allah sekarang bertanya kepada Yesekiel. Tuhan mengatakan, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Sungguh luar biasa jawaban daripada Yesekiel. Dia mengatakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ini adalah jawaban iman yang teguh. Yesekiel memberikan jawaban yang luar biasa, menunjukkan keyakinan teguh atas kuasa, atas kedaulatan Allah terhadap semua yang ada di dunia ini, bahkan atas tulang-tulang kering yang bertaburan itu. Hanya Allah lah yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan hal seperti itu. Hanya Allah lah yang sanggup untuk melakukan tulang-tulang kering yang bertaburan itu bisa hidup kembali dan bisa kembali seperti semula. Dikatakan di situ, semua tulang-tulang itu bisa berkumpul dan kembali menjadi hidup. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan kekuatan Tuhan nyata di dalam firman Tuhan ini. Dan terlihat di sini saudara-saudara, Yesekiel menunjukkan penyerahan secara total kepada Tuhan dan cara Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu dan mampu mengubah tulang belulang itu menjadi hidup kembali. Ada penyerahan total. Yesekiel tidak mengintervensi Tuhan. Yesekiel tidak bertanya dan tidak menunjukkan keraguan. Dia tidak mengatakan, oh Tuhan bagaimana bisa terjadi ini? Ini sudah tulang belulang yang tidak ada arti lagi. Masa mungkin bisa hidup kembali? Kata-kata seperti itu jauh dari Yesekiel. Dia mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Tidak ada intervensi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Yesekiel benar-benar yakin. Yesekiel benar-benar percaya atas kuasa dan kekuatan, kemampuan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang. Jika Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada kita, apakah kita yakin dengan kekuatan Tuhan? Atau mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana ini Tuhan? Enggak mungkin. Kenapa bisa terjadi? Jauh dari logika saya. Saudara-saudara, harus selalu kita ingat firman Tuhan tadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ain dangadong naso tarpatupa debata.
dan diharapkan dari kita Ibu Bapak Saudara. Biarlah ungkapan yang seperti ungkapan Yeskiel ini, kita juga mampu mengatakan itu. Ungkapan yang mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memulihkan bangsanya dengan Tuhan memberikan nafas kehidupan. Dalam topik minggu kita dikatakan Tuhan pemberi nafas kehidupan. Saudara-saudara, dalam proses pemulihan itu, kita lihat tadi dalam nats firman Tuhan ini, dikatakan bahwa tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Lalu urat-urat menjadi ada, daging tumbuh kembali, kulit menutupi semua. Tetapi itu semua belum sempurna. Jikalau masih hanya tulang-tulang itu yang sudah menyatu, tulang yang satu dengan yang lain, dan kemudian tumbuh daging, urat-urat juga ada, lalu kulit menutupinya, itu belum sempurna. Lalu dikatakan di situ, Tuhan memberikan napas kehidupan supaya manusia itu sempurna. Lalu bisa kita bayangkan Ibu Bapak Saudara, dalam penciptaan di Perjanjian Lama, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat manusia itu dari debu tanah. Dibentuk dari debu tanah. Dan setelah manusia terbentuk, itu belum sempurna. Semua menjadi sempurna ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan melalui bumbung hidungnya. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan, dan itulah yang dikatakan Roh Allah diam di dalam manusia. Ruah Yahweh ada di dalam manusia itu. Roh Allah yang menyempurnakan kita sehingga manusia itu ada bentuknya dan juga memiliki roh Tuhan. Dan epistel kita tadi mengatakan bahwa kita manusia harus hidup di dalam roh Tuhan. Roh Allah harus diam di dalam kamu. Dan orang yang memiliki Kristus, roh Kristus, dialah milik Kristus. Dan orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara, dalam proses pemulihan itu tadi, kita menerima roh Allah. Artinya di situ Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia belum sempurna kalau hanya masih hidup jasmani ini. Kita belum sempurna kalau hanya masih memiliki tubuh, pakaian, perumahan, kehidupan sehari-hari, jabatan dengan pekerjaan kita, apapun itu. Tetapi itu belum sempurna. Kita harus disempurnakan dengan nafas kehidupan. Itu makanya dikatakan tadi, Tuhan pemberi nafas kehidupan. Saudara-saudara, apa itu nafas kehidupan? Orang Kristen, nafas kehidupan orang Kristen dikatakan berdoa. Doa adalah nafas kehidupan kita. Artinya kita diajak supaya orang-orang yang berdoa, berarti tidak cukup hanya datang ke gereja, melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita mendapatkan makanan, minuman, kenyamanan di tempat kita tinggal, lalu diberkati dengan kehidupan sehari-hari, ada pekerjaan kita. Belum cukup dan belum sempurna itu Ibu Bapak Saudara. Kita harus menerima nafas kehidupan itu. Dan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Karena roh Kristus sudah ada dalam hidup kita. Maka kehidupan yang sempurna bagi orang Kristen itu adalah orang-orang pendoa. Di samping kita harus rajin bekerja, rajin di dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, kita harus menjadi pendoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tulang-tulang kering yang tidak memiliki kehidupan dan pengharapan oleh Allah dapat dipulihkan kembali. Dan nats ini meyakinkan kita
bahwa dalam kondisi bagaimanapun Allah sanggup memulihkan kita. Asal kita siap menjalani proses pemulihan itu. Karena pemulihan itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses tadi. Tulang-tulang yang berserakan berkumpul lagi. Lalu tumbuh daging. Kemudian ada urat-urat. Lalu kulit menutupi tubuh. Lalu ada nafas kehidupan. Artinya di situ bahwa Allah sanggup memulihkan kita. Bagaimanapun keadaan keterpurukan kita sekarang. Mungkin ada yang terpuruk secara ekonomi. Mungkin ada yang terpuruk karena anak-anak yang sangat bandal tidak turut dengan nasihat orang tuanya. Mungkin ada yang terpuruk dalam pekerjaan sehari-hari. Ada yang terpuruk karena banyak masalah dalam kehidupannya. Kita diajak sekarang saudara-saudara, Allah mampu memulihkan semuanya itu. Asal kita mau siap dalam menjalani proses pemulihan itu. Dan berserah secara total dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kondisi keputusasaan, kengerian, melihat lembah yang penuh dengan tulang kering yang bertaburan, oleh kuasa Tuhan semuanya bisa dipulihkan. Formasi organ tubuh yang berserakan itu, dan bahkan yang tidak kelihatan lagi, tidak tahu lagi di mana kulitnya, di mana urat-uratnya, di mana lagi dengan kulitnya tadi, dengan dagingnya. Tapi semua formasi organ-organ tubuh ini bisa kembali seperti semula karena Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara, jangan pernah berhenti berpengharapan. Orang Kristen adalah orang-orang yang berpengharapan. Seberapa besar pun pergumulanmu, seberapa berat pun kepahitanmu, seberapa berat pun kesusahanmu, berserahlah kepada Tuhan. Tetapi jangan menyerah. Ketika kamu angkat tangan kepada Tuhan di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap permasalahanmu, angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolongmu, mengangkatmu dan memulihkan hidupmu. Allah sanggup memulihkan. Allah berkuasa atas kehidupan kita. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita yakin bahwa Allah tetap hadir dalam segala situasi hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Ketika kita yakin bahwa Allah hadir dalam segala sesuatu atau dalam segala kehidupan kita, baik dalam suka, kita yakin Allah hadir dalam keadaan kita ketika kita suka, dalam kebahagiaan kita, dalam kesuksesan kita, maka dari kecongkakan akan jauh dari diri kita. Arogansi akan jauh dari kehidupan kita. Dan ketika kita yakin bahwa Allah hadir dalam segala kepedihan kita, segala suka duka kita, dalam segala duka kita, maka ketika kita berduka, ketika kita gagal, ketika kita mengalami hidup yang berat, kita tidak akan gampang putus asa. Kita akan berpengharapan Allah senantiasa beserta kita. Dan kuasa Allah mampu memulihkan semua supaya lebih baik dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, mari kita yakini Allah tetap bertindak dalam kasih-Nya, selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah kehilangan iman, jangan pernah kehilangan pengharapan, jangan pernah kehilangan kasih. Badai pasti berlalu. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami,
yang menguatkan hati kami, menguatkan iman kepercayaan kami, supaya kami senantiasa percaya akan kuasa Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar logika kami, di luar kekuatan kami. Sedangkan tulang-tulang kering yang bertaburan mampu Engkau hidupkan. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya dalam perjalanan hidup kami, walaupun terkadang banyak kepahitan, pergumulan, kesusahan yang boleh kami alami dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami akan tetap berpengharapan jauh dari segala keputusasaan, karena kami yakin dan percaya Allah hadir menyertai kami. Allah hadir bertindak mengubah segala kepahitan itu menjadi sukacita, mengubah segala duka itu menjadi kegembiraan, kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang mengikat kami dalam persekutuan ibadah kami di HKBP Bonandolok Resort Sagala ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang tua, supaya tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu dalam setiap tingkah laku, perkataan dan perbuatan dan aktivitas mereka setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan semua orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Pemirsa Nusantara TV dimanapun mereka berada saat ini, berkati Bapa, berikan sukacita dalam mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa buat semua orang yang sedang sakit, yang mendengarkan firman-Mu saat ini, dimanapun mereka Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang kudus menjamah mereka, mencabut segala sakit penyakit dari kehidupan mereka, yang sedang dalam pergumulan hidup, dalam kepahitan hidup, kesengsaraan, penderitaan yang boleh mereka hadapi. Bapa Surgawi, jangan biarkan mereka putus asa, tetapi berikan kepada mereka pengharapan bahwa kuasa Tuhan mampu untuk mengubah hidup mereka, mampu memberikan sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Seluruh orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Engkau berkati Bapa. Engkau berkati juga seluruh kru dari Nusantara TV ini. Berikan sukacita, semangat bagi mereka dalam pelayanan mereka walaupun melalui media sosial ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 752 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom pemirsa Nusantara TV. Selamat pagi dan selamat hari Minggu dari tepian Danau Toba, HKBP Bonandolok, Resort Sagala. Sedikit tentang keberadaan HKBP di Desa Bonandolok. HKBP Bonandolok awalnya berdiri pada tahun 1949 yang terletak di perladangan gereja di bawah kaki bukit dan jaraknya agak jauh dari pemukiman. Lalu pada tahun 1951 atas usulan dari Opung Jagambang Parluhutan Sagala agar gereja dipindahkan saja ke tempat yang lebih dekat ke pemukiman di atas sebidang tanahnya. Itulah tempat gereja HKBP saat ini. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 20 Oktober 2024 HKBP Bonandolok
melaksanakan pesta jubileum 75 tahun dan sekaligus MBO, Mamiakon Batu Ojahan atau peletakan batu penjuru oleh Eporus HKBP Opung Robinson Butar-Butar. Hingga saat ini perkembangannya dengan jumlah jemaat 63 kakak. Saudara-saudara terkasih, Gereja HKBP Bonandolok terletak di Desa Bonandolok, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini masih kategori desa terpencil, sehingga untuk segala sesuatu, keperluan dan urusan, kita harus menempuh jarak dan waktu. Bapak Ibu, seiring dengan era sentralisasi dan informasi data secara online, HKBP Bonandolok saat ini sangat membutuhkan peralatan digitalisasi seperti printer, laptop, dan bila perlu sampai ke Infocus. Lewat acara Selayang Pandang ini, kami bermohon, mengharapkan kepada saudara-saudara sekalian, terlebih anak rantau, agar sudilah kiranya berbagi berkat untuk memenuhi harapan kami tersebut, agar pelayanan kami di HKBP Bonandolok boleh dapat lebih meningkat lagi dan mengikuti sesuai perkembangan zaman. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan dapat menjadi berkat bagi kami yang membutuhkannya. Sekian dari kami, selamat hari Minggu, Shalom Horas.